Hai, selamat datang di Harajuku Network. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe atau langganan channel ini. Kalau udah, aku ucapkan selamat menonton videonya. Short novel hari ini. Menjadi orang yang dicinta. Part 1. Tasya Amalia Dewi atau sering dipanggil dengan Tasya. Ya, itulah namaku. Perlu diketahui, aku ini masih kecil loh. Usiaku saja belum genap 12 tahun. Tapi meski begitu aku sedikit merasa kesal saat ada orang yang sering mengejekku dengan sebutan bocil. Biarpun aku ini belum pantas disebut dewasa, tapi aku merasa kalau aku bukanlah anak kecil. Apalagi ketika Kak Dimas selalu memujiku dengan berkata jika aku ini cantik dan manis. Dimas Aditya Pratama adalah salah satu KKN yang sedang menjalani tugas kuliah di kampungku. Dia sangat baik dan perhatian kepada semua anak-anak di desa, termasuk juga aku. Dah ganteng, ramah, baik, sopan pula. Itulah nilai plus yang dimiliki Kak Dimas. Karena itu aku suka sekali dengan Kak Dimas dan bermimpi suatu hari ingin jadi istrinya. Aku sadar itu masih lama, tapi aku akan berjuang hingga kesempatan itu tiba. Suatu ketika Kak Dimas dan KKN yang lain membantu kegiatan di sekolahku. Aku sangat senang dan bahagia karena bisa belajar dari Kak Dimas. Kak Dimas, ini gimana cara ngerjain? Aku nggak ngerti Kak, tanyaku dengan nada manja. Kak Dimas yang kutanya tersenyum. Yang mana? Ia melihat buku yang kutunjukkan. Oh ini, gampang. Kak Dimas dengan penuh kesabaran coba mengajariku rumus penjumlahan yang benar hingga akhirnya aku mengerti. Pada saat itu aku merasa senang sekali bisa sedekat ini dengan Kak Dimas. Ingin rasanya bisa menghentikan waktu agar aku bisa lebih lama bersamanya. Tak kusangka, kebahagiaanku itu tak bisa berlangsung lama. Beberapa hari setelahnya aku melihat Kak Dimas sedang bersama perempuan yang juga seorang KKN. Perempuan yang lebih dewasa dariku itu terlihat akrab dan hal itu membuatku kesal sekaligus cemburu. Sebenarnya apa hubungan perempuan itu dengan Kak Dimas? Demi perasaanku, ku coba memberanikan diriku untuk bertanya kepada kakak-kakak lain tentang mereka. Kak, itu yang sama Kak Dimas siapa? Tanyaku kepada salah seorang KKN yang merupakan teman Kak Dimas. Oh itu Kak Jessica Dek, emang kenapa? Jawab KKN itu. Kak Jessica itu siapanya Kak Dimas? Aku coba mengulik informasi lebih. Dia pacarnya Dimas. Sontak saja hatiku terasa sakit saat mengetahui fakta yang sangat mengejutkan ini. Pupus sudah impianku untuk menjadi pendamping Kak Dimas suatu hari nanti. Hilang sudah semangatku karena cintaku kepada Kak Dimas hanya bertepuk sebelah tangan. Semenjak ku tahu Kak Dimas telah memiliki pacar, aku jadi tak bersemangat lagi untuk sekolah. Sudah beberapa hari ini aku sengaja tak keluar rumah, bahkan sekolah pun aku tak berangkat. Gara-gara hal itu, wali kelasku merasa cemas dan khawatir. Pasalnya aku dikenal sebagai anak yang rajin di sekolah. Sepulang sekolah, Budia yang merupakan wali kelasku mendatangi rumahku untuk melihat keadaanku. Sudah beberapa hari ini anak itu selalu murung dan mengunci diri di dalam kamar. Saya juga nggak tahu dia kenapa. Jelas ibuku kepada Budia. Budia yang telah mengetahuinya lantas masuk ke kamarku. Ia bertanya tentang keadaanku. Tasya, kamu kenapa nggak masuk sekolah? Miles Bu, kataku dengan nada agak kesal. Loh kok Miles? Nggak boleh Miles dong. Katanya Tasya mau jadi dokter kayak Kak Dimas. Kalau nggak masuk antara nggak bisa loh jadi dokter. Ucap Budia sambil menasihatiku. Aku mel sekolah emang karena nggak mau lihat Kak Dimas. Aku keceplosan. Sontak Budia terkejut dengan alasanku. Dan besoknya dia kembali membujukku untuk masuk sekolah. Dan kali ini ia bersama Kak Dimas. Kak Dimas, aku terkejut saat Kak Dimas masuk ke kamarku bersama Budia. Kak Dimas melambai ke aku. Ha, Tasya. Kak Dimas kemudian menghampiriku. Kakak ingin bicara sama kamu. Boleh kakak duduk? Setelah aku mengangguk, Kak Dimas lalu duduk di atas tempat tidurku. Kamu kenapa nggak berangkat sekolah? Gak apa-apa.
Aku tak berani menatap wajah Kak Dimas. Kata Budiah, kamu Miles ketemu aku. Apa itu benar? Tanya Kak Dimas yang rupanya sebelum kesini dia telah diberitahu oleh Budiah. Aku tak berani menjawabnya. Aku sangat takut. Kalau sampai salah bicara Kak Dimas bisa membenciku. Aku tak mau jika itu sampai terjadi. Aku gak tahu kenapa kamu bisa seperti itu. Kalau kakak ada salah ke kamu, kakak minta maaf. Kak Dimas dengan tulus meminta maaf. Tak hanya itu saja, Kak Dimas juga menjelaskan jika kegiatannya sebagai KKN tinggal 1 minggu lagi. Itu berarti setelah kegiatannya selesai, dia akan kembali ke kota. Kak Dimas berharap sampai tugasnya sebagai KKN ini selesai. Dia ingin melihatku menjadi anak yang rajin dan ceria seperti dulu. Kak Dimas berharap aku bisa menjadi anak yang berprestasi dan menggapai cita-citaku. Kak Dimas melakukan itu karena kita memiliki cita-cita yang sama. Dan Kak Dimas juga sudah menganggapku seperti adiknya sendiri. Ketika Kak Dimas dan wali kelasku pamit pulang, segera kutemui Kak Dimas yang masih berada di teras. Aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Kak Dimas, aku tahu, aku ini hanyalah anak kecil yang belum tahu apa-apa. Tapi ketahuilah Kak, aku suka sama kakak. Kak Dimas yang mendengarnya hanya tersenyum sambil mengusap-usap kepalaku dengan lembut. Iya, kakak juga suka sama Tasya. Tapi Tasya masih kecil. Tunggulah nanti sampai kamu gede ya. Aku mengangguk tersenyum saat melihat Kak Dimas berjalan meninggalkanku. Dalam hati kecilku aku berharap, ya Tuhan, kabulkanlah doaku ini. Aku ingin memiliki Kak Dimas seutuhnya. Di waktu yang sama, angin berhembus kencang disertai dedaunan yang berjatuhan, seolah Tuhan sudah mendengarkan permintaanku. Bunyi dari sebuah jam waker terus bergema hingga membuatku bangun dari tidurku yang nyenyak. Aku segera mematikan jam waker yang berada di markas. Saat suara berisik itu berhenti, aku pun duduk sembari mengumpulkan energi kesadaranku agar fokus. Beberapa detik setelahnya, aku mulai merasa ada yang terasa berbeda dari kamarku. Ini di mana? Gumamku celingukan. Aku sama sekali tak tahu tempat ini. Seingatku tembok di kamarku warnanya merah muda. Kenapa sekarang jati putih polos? Bahkan boneka koleksiku pun tak ada. Sebenarnya aku ada di mana? Hampir saja aku menangis karena takut. Kukira aku telah diculik. Dan benar saja, aku makin takut saat pintu di kamar tiba-tiba terbuka. Kulihat ada seseorang yang berjalan masuk ke kamar. Lo kenapa? Kaget, katanya sambil berjalan menuju lemari. Aku yang melihatnya hanya diam sambil mengelus-elus dada. Jujur saja, aku memang kaget saat melihat pria dengan handuk di pinggang itu ada di kamarku. Tunggu, kenapa ada laki-laki di kamar? Dan setelah kuamati dengan teliti, aku akhirnya tahu jika laki-laki itu adalah orang yang pernah kutanya. Bukankah dia temannya Kak Dimas? Dim, lo kenapa ngeliatin gue mulu sih? Ucapnya heran. Aku masih belum ngerti dengan apa yang dia katakan. Kenapa dia memanggilku dengan sebutan Dim? Belum sempat aku mendapatkan jawaban atas semua yang terasa aneh ini. Aku kembali terkejut saat melihat ke arah cermin yang berada tak jauh dariku. Pekiku saat melihat pantulan diriku di cermin. Ini nggak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bayanganku di cermin, kenapa bisa berubah menjadi Kak Dimas? Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di Harajuku Network. Dan pastikan kalian udah join ke member untuk bisa menonton video menarik lainnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum, yuk pencet tombol subscribe atau gabung di bawah video ini. Kalau udah kuucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.